Lembah Horor. Pernahkah kamu makan sate di pinggir jalan, lalu merasa rasanya terlalu enak untuk daging biasa? Bayangkan jika tusukan sate yang kau gigit bukan daging kambing, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang seharusnya dikubur, bukan dibakar. Malam ini aku akan membawamu ke kisah nyata dari Solo tentang sebuah warung sate yang menyimpan rahasia pesugihan paling mengerikan. Kisah dari pengakuan langsung sang pemilik warung yang kini mendekam di penjara, tapi mengaku bahwa bara di tungku satenya belum pernah padam. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar jika kamu berani mendengar sampai akhir. Dan seperti biasa, mari kita awali dengan bersalawat. Semoga cerita ini tak ikut hadir dalam mimpi kita malam ini. Namaku Sutarman. Orang-orang di kampung mengenalku sebagai pemilik warung sate Mbah Tarman. Warung yang setiap malam ramai pengunjung di pinggir jalan Slamet Riyadi, Solo. Aku tidak pernah menyangka, di balik harum sate yang orang-orang puji, tersimpan dosa yang begitu busuk dan kini, lewat tangan polisi, semua akhirnya terungkap. Malam ini, di ruang interogasi Polresta Solo yang dingin, aku diminta untuk menceritakan semuanya. Aku menatap meja dingin di depanku, mencium samar bau anyir dari tangan sendiri. Bau yang seakan tak mau pergi, meski sudah kuceburkan ke sabut berkali-kali. Ceritakan dari awal, Pak Tarman, kata salah satu penyidik. Aku mengangguk pelan, nafasku berat. 3 tahun lalu, warung sate kuku hampir tutup. Daging mahal, pembeli sepi. Aku punya istri dan 2 anak kecil yang butuh makan. Aku nyaris gila memikirkan hutang ke rentenir. Sampai suatu malam, datang seorang lelaki ke warungku. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, memakai batik hitam dan sorban merah. Ia memesan sate, tapi tidak menyentuhnya. Hanya menatapku. "Kau ingin warungmu ramai lagi?" katanya pelan. "Tentu," jawabku tanpa pikir panjang. "Kau siap memberi sesuatu sebagai gantinya?" Aku pikir itu hanya lelucon. Tapi saat dia menyebut nama Kiai Lindu Aji, aku tahu dia bukan orang sembarangan. Nama itu sering disebut dalam bisik-bisik pasar katanya. Orang yang bisa membuat warung sepi jadi ramai, tapi dengan syarat yang tak bisa diucap. Aku diajak ke sebuah rumah kosong di pinggiran Laweyan, di belakang gudang kain batik. Di sana, lelaki itu memperkenalkan aku pada seseorang, Kiai Lindu Aji sendiri. Tubuhnya besar, matanya tajam seperti tahu isi hatiku. "Sutarman," katanya pelan, "warungmu bisa ramai, tapi sate yang kau jual harus disucikan. Daging sapi biasa tak akan cukup." Aku diam, tak paham, sampai ia menyodorkan piring berisi potongan daging mentah, berwarna gelap, agak keunguan. "Ini daging manusia, bagian paha," katanya lirih. Aku ingin muntah saat itu juga, tapi Kiai hanya tertawa pelan. "Sekali saja. Setelah itu, uang dan pelanggan akan datang sendiri. Kau tak perlu mencarinya." Dan benar, setelah malam itu sateku mulai ramai pembeli. Orang bilang rasa sateku beda, gurihnya aneh tapi nagih. Aku tahu alasannya, tapi mulutku tak pernah bisa mengucapkannya. Beberapa bulan kemudian, aku mulai sadar, aroma sateku tak lagi sama. Bahkan di rumah, di kamar, di mimpi, aku masih mencium bau daging yang terbakar, bukan bau sapi, tapi seperti kulit manusia yang melepuh. Aku juga sering melihat bayangan di dapur warung. Kadang ada sosok laki-laki duduk di pojokan tanpa kepala, seperti menatapku. Aku mencoba berhenti, tapi setiap kali aku menolak daging kiriman dari orang kiai, warungku tiba-tiba sepi lagi.
Kadang ada pelanggan yang mendadak sakit setelah makan sate biasa, seakan dipaksa kembali memakai daging suci. Aku tidak bisa keluar. Sampai suatu hari, seorang pelanggan pingsan di warungku. Polisi datang karena laporan makanan beracun. Mereka mengambil sampel daging dari kulkas. Aku tahu hari itu adalah akhir segalanya. Saat aku diborgol, aroma sate yang dulu membuatku kaya kini hanya membuatku ingin muntah. Dan malam ini, aku akan menceritakan semuanya. Dari awal sampai akhir. Karena ku tahu, tidak ada kekayaan yang pantas dibayar dengan daging manusia. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya kepada polisi malam itu. Mereka menatapku dengan pandangan jijik bercampur marah. Seolah aku bukan manusia lagi. Aku hanya menunduk, menatap ujung jari yang bergetar. Di bawah kuku-kuku ini, mungkin masih ada sisa dosa yang menempel. Seminggu setelah aku bertemu Kiai Lindu Aji, sebuah mobil bak terbuka, berhenti di depan warungku saat tengah malam. Sopirnya tidak bicara banyak, hanya menyerahkan satu peti berlapis kain goni. Titipan dari Laweyan. Katanya singkat. Bau amis langsung menyeruak begitu peti itu kuterima. Aku tidak berani membukanya di sana. Di dapur belakang warung, dengan tangan gemetar, aku membuka tali pengikatnya. Di dalamnya ada potongan daging besar, segar, tapi warnanya berbeda. Lebih gelap, lebih berat baunya. Aku ingat pesan Kiai, gunakan itu untuk sate hari pertama bulan baru. Aku melakukannya. Entah kenapa saat aku menusukkan potongan daging itu ke tusukan bambu, tanganku tidak bisa berhenti gemetar. Tapi setelah dibakar, aromanya anehnya begitu menggoda. Pelanggan yang datang malam itu memuji rasanya. Mereka bilang, satenya makin enak Pak Tarman. Empuk sekali, beda dari sebelumnya. Setelah malam itu, mobil yang sama datang tiap 2 minggu. Kadang malam Jumat, kadang malam Selasa Kliwon. Tak pernah gagal. Setiap kali aku menerima kiriman itu, warungku selalu ramai di keesokan harinya. Kadang orang datang dari luar kota, dari Boyolali, Klaten, bahkan ada dari Semarang. Mereka bilang sudah dengar kabar tentang sate yang paling gurih di Solo. Tapi bersamaan dengan itu, mimpi buruk mulai datang. Aku sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin. Di dapur, aku mendengar suara orang menangis. Kadang terdengar bisikan pelan dari arah tungku, seperti seseorang yang memanggil namaku. Tarman, panas, sakit. Aku berpikir itu cuma halusinasi. Tapi suatu malam, saat aku hendak membuka kulkas, aku melihat jelas di antara potongan daging itu, ada jari manusia masih lengkap dengan kukunya. Aku hampir pingsan. Tapi sebelum aku sempat membuangnya, lelaki pengirim datang lagi. Kali ini dia tidak sendirian. Di bak mobilnya ada sesuatu yang ditutupi terpal hitam. "Jangan macam-macam Pak Tarman," katanya dingin. "Kau sudah terikat. Sekali berhenti, warungmu akan hancur. Anak istrimu pun tak akan selamat." Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk. Malam itu, aku menatap warungku dari kejauhan. Lampu-lampunya menyala hangat. Suara pengunjung bersahutan, tawa, bunyi arang berdesis. Tapi bagiku, semua itu hanya terdengar seperti jeritan. Aku tidak pernah ingin jadi pembunuh. Tapi, setiap tusukan sate yang kubakar seolah mengingatkanku, mungkin sebagian dari mereka yang memakannya sedang menelan bagian dari seseorang yang dulu juga pernah tertawa, pernah hidup, dan kini tak akan pernah pulang. Aku masih ingat malam itu dengan jelas. Malam ketika api di tungku seolah hidup, menari bukan karena arang, tapi karena sesuatu yang lain. Aku sedang memanggang belasan tusuk sate untuk pelanggan yang antre panjang. Saat aku membalik satu tusuk, tiba-tiba terdengar suara ces yang berbeda, lebih nyaring, lebih tajam, dan dari antara asap, aku mencium bau gosong yang tidak asing. Bukan bau lemak sapi, tapi bau rambut terbakar. Aku tertegun, asap mengepul, membuat mataku pedih.
Dari balik kepulan itu, aku seolah melihat wajah seseorang muncul sesaat. Matanya menatap tajam padaku, kulitnya hangus, bibirnya terbakar, tapi masih sempat tersenyum. Aku menjatuhkan tusuk sate itu dan mundur beberapa langkah. Pelanggan di depan warung hanya tertawa, mengira aku kepanasan. Tapi aku tahu, apa yang kulihat bukan khayalan. Sejak malam itu, api di tungku tak pernah padam sepenuhnya. Bahkan saat aku menutup warung, bara di tungku selalu menyala sendiri. Setiap pagi sebelum membuka warung, aku menemukannya masih menyala merah, seperti dijaga oleh sesuatu. Aku berusaha memadamkannya berkali-kali, tapi tak pernah berhasil. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Solo, aku sendirian di warung. Istriku sudah lama berhenti menemaniku karena katanya setiap kali lewat dapur, dia mendengar suara tangisan. Aku sedang membersihkan tungku ketika tiba-tiba darah menetes dari langit-langit dapur, jatuh tepat ke bara. Suara letupan kecil terdengar, lalu muncul aroma daging terbakar yang begitu kuat sampai aku mual. Aku menengadah pelan, dan di sana, di langit-langit itu, ada wajah. Bukan utuh, tapi seperti terukir dari daging yang membusuk, menatapku dengan mata kosong. Bayar darah dengan darah Tarman. Suara itu terdengar lirih di telingaku. Aku berlari keluar warung malam itu, tapi bahkan di jalan, aku masih bisa mencium bau gosong yang menempel di kulitku. Keesokan harinya, aku berniat menutup warung untuk selamanya. Tapi pagi itu, lelaki pengirim datang lagi. Kali ini dia membawa 2 orang lelaki berjaket hitam. "Kau tidak bisa berhenti, Pak Tarman," katanya sambil tersenyum. "Kau sudah diberi rezeki, masa mau kabur begitu saja?" "Aku tidak sanggup lagi," jawabku gemetar. "Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Aku selalu mendengar mereka menjerit." Ia mendekat, suaranya berubah dingin. Jeritan itu tandanya mereka masih menuntut. Selama kau tidak menuntaskan perjanjian, mereka akan terus datang. Salah satu lelaki membuka pintu mobil bak, menunjukkan sesuatu yang ditutupi karung. Aku tak mau melihat, tapi mereka memaksaku. Ketika karung itu dibuka, aku melihat kepala manusia, matanya terbuka lebar, seperti memandangku. Aku berteriak, tapi suaraku tenggelam oleh suara hujan di luar. "Gunakan dagingnya untuk malam ini," ucap lelaki itu sebelum pergi. Malam itu aku tidak sanggup lagi menyalakan tungku, tapi tungku itu menyala sendiri. Arangnya membara, lidah apinya menari di udara, dan dari bara itu muncul bisikan, "Masaklah, Tarman, jangan berhenti." Aku tahu aku sudah kehilangan kendali. Sejak saat itu, setiap malam sateku tidak hanya dibuat dengan tanganku, tapi dengan sesuatu yang memandu dari balik asap. Sejak malam tungku itu menyala sendiri, aku merasa seperti bukan diriku lagi. Tanganku bergerak otomatis setiap kali memegang pisau, dan mataku tak bisa menatap siapapun lama-lama. Setiap kali seseorang memuji sateku, aku justru ingin muntah. Tapi rasa takut lebih besar dari rasa jijikku. Aku tidak tahu apa yang terjadi kalau aku berhenti. Beberapa hari setelah kejadian itu, istriku mulai mencium sesuatu yang aneh. "Mas, kenapa dapur belakang baunya makin menyengat?" katanya sambil menutup hidung. Aku hanya menjawab, "Mungkin dari saluran air." Meski aku tahu persis sumbernya bukan dari situ. Bau itu berasal dari kamar belakang warung ruangan yang dulu kupakai untuk menyimpan bumbu, tapi sekarang aku tidak pernah berani membukanya. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku membawa senter dan perlahan membuka pintu kamar belakang. Begitu udara dari dalam keluar, aku hampir pingsan. Bau daging busuk, bercampur amis darah, menusuk hidung. Lantai di dalamnya basah, seperti ada sesuatu yang baru saja diseret. Di pojok ruangan, ada ember besar tertutup kain hitam. Aku mendekat pelan, kain itu bergetar. Saat kubuka, aku terpaku.
Di dalamnya bukan daging, tapi potongan tubuh manusia. Sebagian sudah menghitam seperti diasap, sebagian lagi masih segar. Di antara potongan itu, ada kepala yang matanya menatap kosong ke arahku. Aku mundur sambil menjerit, tapi dari belakangku terdengar suara yang familiar. "Kau akhirnya lihat ya?" Lelaki pengirim berdiri di pintu dengan senyum datar. "Untuk apa kau lakukan ini? Aku tidak mau lagi." "Ini bukan soal mau atau tidak, Tarman. Ini sudah perjanjian. Kau hanya penerima berkah. Jangan banyak tanya kalau ingin hidup tenang." Aku menatap kepalanya yang ditutup topi hitam itu. Wajahnya tenang, tapi matanya tidak memantulkan cahaya apapun. Saat dia berbalik pergi, aku melihat sesuatu di punggungnya, bayangan hitam panjang yang bergerak sendiri, seperti memiliki nyawa. Sejak malam itu, bau dari kamar belakang tak pernah hilang. Pelanggan mulai menanyakan aroma aneh di warung, tapi entah kenapa mereka tetap datang. Mereka bilang sateku punya cita rasa mistis, bikin ketagihan, seperti ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Aku tahu persis rasa apa itu. Suatu malam, aku mencoba menutup kamar belakang dengan papan kayu dan paku, berharap bisa melupakannya. Tapi setiap kali lewat dapur, aku mendengar sesuatu menggaruk dari dalam. Kadang terdengar bisikan lirih memanggil namaku. Kadang seperti suara seseorang tertawa pelan di antara bunyi pisau dan arang yang menyala. Yang paling membuatku gila adalah ketika istriku bilang, "Mas, semalam aku dengar orang masak sate di belakang. Aku pikir kamu, tapi waktu kulihat, kamu tidur di kamar." Aku tidak menjawab. Aku hanya terdiam dan menatap tangan sendiri yang mulai penuh luka bakar kecil. Luka itu muncul tanpa sebab, seolah ada arang yang menempel padaku bahkan di dalam mimpi. Aku tahu sesuatu di kamar belakang itu hidup, sesuatu yang kini mulai lapar, bukan hanya pada daging, tapi juga jiwa. Malam itu hujan turun pelan, rintiknya mengetuk atap seng warung, seperti bunyi langkah-langkah kecil yang berbaris di atas kepalaku. Angin membawa aroma sate yang baru saja matang, tapi ada sesuatu yang berbeda, lebih berat, lebih amis. Jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit, warung sudah hampir tutup. Namun dari kejauhan, aku melihat sosok berjalan pelan menuju warung. Dia tinggi kurus, mengenakan jas hujan abu-abu, wajahnya hampir tidak terlihat di bawah tudung kepalanya. Tanpa banyak bicara, ia duduk di bangku paling pojok, bangku yang sudah lama tak dipakai, sejak pelanggan terakhir meninggal, mendadak setelah makan sate 3 tusuk. Aku mencoba bersikap biasa. "Mau pesan apa, Pak?" tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Ia hanya menjawab lirih, "Sate. Yang spesial." Aku tahu maksudnya, tapi malam itu aku sudah bersumpah tidak akan memakai daging kiriman lagi. Aku menyiapkan daging sapi biasa, menusuknya dengan tangan gemetar. Saat ku taruh di atas bara, api malah padam. Padahal baru saja menyala terang. Aku mencoba menyalakan kembali, tapi arangnya basah, seperti disiram sesuatu. Dari tungku keluar asap tebal, lalu suara lirih terdengar. "Dia tidak mau yang biasa, Tarman." Aku membeku. Asap itu membentuk wajah samar, mirip wajah seseorang yang pernah kulihat di kamar belakang kepala, yang matanya menatapku dengan pandangan kosong. Sementara itu tamu di pojokan menatapku, dan tanpa membuka mulut pun aku mendengar suaranya di kepalaku, jelas dan berat. "Masaklah daging yang benar." Aku mundur pelan, jantungku berdegup tak karuan. Tangan gemetar, peluh dingin menetes dari kening. Dari belakang, pintu kamar belakang yang tadi kukunci rapat tiba-tiba terbuka perlahan. Engselnya berderit panjang seperti mengeluh. Bau busuk langsung menyeruak, menusuk sampai dada. Aku tahu ada yang keluar dari sana. Langkah berat terdengar, disusul suara basah seperti sesuatu yang diseret di lantai. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti terpaku di tempat. Bayangan itu muncul di belakangku, sosok tanpa kepala, tubuhnya gosong, darahnya menetes dari leher terbuka.
Ia berjalan menuju tungku dan berdiri di depan api yang tiba-tiba menyala sendiri. Tamu berjubah abu-abu itu bangkit perlahan, menatap sosok tanpa kepala itu, lalu menoleh padaku. Dia lapar, Tarman. Kau tahu siapa yang harus jadi gantinya malam ini? Aku menatap ke sekeliling, bingung. Sampai akhirnya aku sadar, tidak ada siapa-siapa lagi di warung selain aku dan mereka. Tiba-tiba sesuatu menahan leherku dari belakang. Dinginnya seperti besi basah. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Wajah tanpa kepala itu mendekat, jaraknya tinggal sejengkal. Bau gosongnya membuatku hampir pingsan. Tamu berjubah hanya berdiri di samping, tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Jangan melawan. Kau bagian dari pesugihan itu sekarang." Semua menjadi gelap. Saat aku sadar, pagi telah datang. Warungku ramai seperti biasa, tapi sesuatu berubah. Aku melihat tusukan sate di atas panggangan, dan di ujungnya ada potongan daging berwarna kemerahan yang tidak kukenali. Tanganku gemetar, tapi aku terus membakar. Entah kenapa tidak bisa berhenti. Di luar, pelanggan datang berbondong-bondong, mencium aroma sate yang katanya lebih wangi dari biasanya. Mereka tidak tahu, malam itu ada satu pelanggan yang tidak pernah pulang. Pagi itu matahari Solo terasa aneh. Langit berwarna pucat seperti kain yang sudah lama dicuci, dan udara membawa bau arang yang terlalu kuat untuk ukuran pagi hari. Aku duduk di kursi depan warung, menatap tungku yang masih mengepulkan asap. Padahal, sejak subuh belum ada api yang kutialakan. Arang di dalamnya membara sendiri, merah menyala, seperti jantung yang terus berdenyut. Aku sudah mencoba menimbunnya dengan pasir, menyiram air berkali-kali, bahkan menutupnya dengan tutup besi, tapi tak ada yang memadamkannya. Bara itu tetap hidup, seperti ada napas di dalamnya. Setiap kali aku mendekat, aku mendengar suara kecil dari antara bara. Seperti seseorang yang sedang berbisik atau menangis. "Tarman, masih lapar?" Aku menatapnya lama, lalu berbalik masuk ke dapur. Kamar belakang kini terasa jauh lebih dingin, meski udara luar panas menyengat. Papan yang kupasang untuk menutup pintu mulai berjamur dan sedikit terbuka, seperti ada sesuatu dari dalam yang berusaha keluar. Setiap kali lewat depan kamar itu, aku mencium bau daging hangus yang bercampur amis darah. Istriku sudah tidak tinggal bersamaku lagi. Ia pergi membawa anak-anak ke rumah orang tuanya di Karanganyar setelah malam ketika dia terbangun dan melihat aku berdiri di depan tungku sambil mengunyah sesuatu. Katanya aku memakan sate mentah. Darahnya menetes ke lantai. Aku tak ingat apapun dari malam itu, tapi noda merah yang menempel di lantai pagi harinya tidak bisa dibohongi. Sejak mereka pergi, aku benar-benar sendirian di warung ini. Tapi kesunyian itu tidak pernah benar-benar hening. Malam-malam selalu dipenuhi suara arang yang berderak, pintu yang terbuka sendiri, dan langkah kaki dari kamar belakang. Kadang aku melihat bayangan seseorang duduk di bangku pelanggan, padahal tak ada siapapun. Sampai suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara dari arah tungku. Api kecil menyala di sana, dan di atasnya ada sate yang sudah tertusuk rapi. 5 tusuk, semua dagingnya berwarna kehitaman, mengeluarkan aroma kuat yang anehnya membuat air liurku menetes. Di samping tungku ada piring sudah siap, lengkap dengan nasi dan sambal kacang. Aku tahu itu bukan aku yang menyiapkannya, tapi tanganku bergerak sendiri. Aku mengambil piring itu, menaruhnya di meja tengah, dan duduk diam. Di hadapanku muncul sosok berjubah abu-abu tamu tengah malam itu. Wajahnya tetap tidak jelas, hanya mata yang memantulkan bara api. "Sudah waktunya lagi, Tarman," katanya pelan. "Pesugihanmu butuh arang baru." Aku menelan ludah. "Apa maksudmu?" Ia tersenyum. "Arang tidak bisa padam tanpa darah.
Kalau kau ingin tetap hidup, seseorang harus terbakar lagi. Aku gemetar. Aku tidak mau lagi. Aku ingin berhenti. Terlambat. Suaranya berat, bergaung seperti dari dalam tungku itu sendiri. Kau pikir mereka makan sate, padahal mereka makan nyawamu sedikit demi sedikit. Kau sudah jadi bagian dari daging itu. Aku menatap tanganku, kulitku mulai menghitam di ujung jari, seperti terbakar dari dalam. Saat ku coba menggosoknya, bau hangus menyengat. Aku menatap tungku itu lagi, dan di dalamnya aku melihat sesuatu yang bergerak. Wajah-wajah orang yang pernah menghilang di sekitar warungku. Semua muncul dari arang, menatapku dengan mata kosong. Aku berteriak, tapi bara itu meletup, mengeluarkan suara seperti napas panjang. Dari dalam api muncul tangan-tangan hitam berasap yang mencoba meraihku. Aku mundur, tapi dinding di belakangku terasa basah, dan ketika kulihat, dinding itu bukan tembok lagi, melainkan daging yang berdenyut pelan, seolah warung ini sudah berubah menjadi tubuh makhluk raksasa. Api menyala makin besar, menyambar hingga ke langit-langit. Namun di tengah semua itu, aku tidak merasakan panas, hanya dingin yang menusuk tulang. Keesokan paginya, warga menemukan warungku masih berdiri utuh. Hanya saja arangnya masih membara, meski tidak ada api yang terlihat. Tak ada aku, tak ada darah, tak ada tanda perlawanan. Tapi di atas tungku, masih ada 5 tusuk sate yang belum hangus. Dan di salah satu tusuk itu, menempel cincin kawin yang mereka tahu milikku. Sejak hari itu, warung sate Mbah Tarman tak pernah benar-benar mati. Polisi memasang garis kuning. Warga berbondong-bondong datang. Sebagian penasaran, sebagian takut. Tapi yang aneh, setiap malam ada aroma sate tercium di sekitar warung, padahal pintu sudah disegel rapat. Petugas sempat menaruh penjaga di sana 2 orang anggota polisi yang bergantian malam-malam. Tapi baru 3 hari, salah satunya mengundurkan diri. Ia datang ke kantor dengan wajah pucat, tangan gemetar, dan berkata lirih, "Saya tidak mau jaga tempat itu lagi. Ada yang manggang sate tiap jam 12 malam." Saya dengar suara orang tertawa dari dapur. Tak lama setelah itu, warung mulai jadi bahan cerita. Warga sekitar menyebutnya warung yang tak pernah tutup. Kadang ada ojek lewat malam-malam yang mengaku melihat api menyala di dalam, atau bau sate terbakar di udara. Bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri di balik kaca depan, menatap jalan, seperti sedang menunggu pelanggan. Dari ruang tahanan, aku Sutarman yang sekarang menulis semua ini, masih bisa mencium aroma itu. Entah dari mana datangnya, tapi setiap malam, bau daging bakar itu menembus dinding penjara. Aku tahu, itu bukan bayangan masa lalu. Itu nyata. Karena setiap kali bau itu datang, aku bermimpi. Dalam mimpi, aku selalu berada di depan warungku lagi. Lampu-lampunya menyala hangat dan para pelanggan datang satu persatu. Tapi wajah mereka bukan wajah manusia. Sebagian tanpa kulit, sebagian hanya tengkorak dengan gigi hangus. Mereka duduk tertawa dan memanggilku, "Pak Tarman, sate 5 tusuk." Tanganku kembali memegang tusukan bambu dan tungku menyala sendiri di depanku. Di atas bara itu bukan daging sapi yang kulihat, tapi potongan tubuhku sendiri, jari, tangan, bahkan sebagian wajah. Setiap kali aku membalik sate itu, aku mendengar suara seperti napas, seperti nyawa yang lepas perlahan. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Tapi yang membuatku makin gila, setiap kali mimpi itu datang, keesokan harinya selalu ada kabar aneh dari luar. Pertama, penjaga malam di warung hilang tanpa jejak. Lalu, ada orang lewat yang menemukan bekas bara masih hangat,
Meski hujan baru saja turun, polisi mencoba menelusuri sumbernya. Tapi setiap kali mereka datang malam hari, alat rekam mereka rusak, baterai habis, dan radio komunikasi terganggu oleh suara aneh seperti bunyi tusukan sate dibalik di atas bara. Dalam rekaman yang sempat diselamatkan, terdengar samar seseorang berbisik, "Tambah bumbu, biar makin enak." Aku tidak tahu apakah aku masih manusia sepenuhnya. Kadang aku mencium bau kulit terbakar di tanganku sendiri, padahal tak ada luka. Kadang aku merasa seseorang berdiri di belakangku di sel ini, mengamati, mengingatkanku bahwa warung itu masih hidup. Beberapa hari lalu, salah satu polisi yang menangkapku datang ke ruang tahanan. Wajahnya terlihat pucat. Ia hanya berkata singkat, "Kami buka segel warungmu, Pak Tarman." Dan api di tungku itu masih menyala. Tidak ada gas, tidak ada arang, tapi bara itu hidup. Aku tersenyum getir. "Sudah kubilang," kataku pelan, "warung itu tidak akan pernah padam, karena dia tidak butuh kayu, dia butuh nyawa." Malam ini, di dinding selku, aku melihat bayangan api menari lagi. Bau sate itu semakin kuat, dan aku tahu mereka memanggilku pulang. Malam itu bau sate kembali menusuk hidungku. Dari dalam sel, aku tahu warung itu memanggil. Api di tungku tak pernah padam meski tanpa arang. Dalam mimpi, aku berdiri lagi di depan warung, membakar daging yang ternyata bagian tubuhku sendiri. Setiap kali bara menyala, aku mendengar tawa pelanggan lama, wajah mereka tanpa kulit, mata kosong, tapi mulut mereka berbisik, "Tambah bumbu, Pak Tarman." Aku terbangun dengan jari-jari hangus, padahal tak pernah menyentuh api. Penjaga malam bilang mereka melihat bayangan di warung membalik sate di atas bara hidup. Aku hanya tersenyum lirih. Warung itu milik mereka sekarang. Aku hanya tukang sate yang menunggu giliran. Sejak malam itu, tidur tak lagi berarti istirahat bagiku. Setiap aku memejamkan mata, aku mendengar suara tusukan sate ditusuk perlahan, disertai desahan halus seperti napas manusia terakhir. Polisi mulai ketakutan. 2 orang yang berjaga di depan warung tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanya seragam mereka, hangus di dekat tungku. Di dalamnya ada bekas daging yang menempel, seolah baru dipanggang. Aku tahu apa yang terjadi. Warung itu lapar. Ia menagih tumbal baru. Dan malam ini, ketika api kembali menyala di mimpiku, aku melihat tangan-tangan hitam muncul dari bara, menarikku perlahan ke dalam. Aku tidak melawan, karena di sanalah tempatku. Di warung yang tak pernah padam. Aku tahu apa yang terjadi. Warung itu lapar. Ia menagih tumbal baru. Dan malam ini, ketika api kembali menyala di mimpiku, aku melihat tangan-tangan hitam muncul dari bara, menarikku perlahan ke dalam. Aku tidak melawan, karena di sanalah tempatku. Di warung yang tak pernah padam.